Bismillahirrahmanirrahim. Burung merpati terbang tinggi. Anu cakep. Ulang. Burung merpati terbang tinggi hingga berhenti di kayu jati. Wahai bapak dan ibu, lihatlah ke sini supaya perkataan saya meresap di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammi makarimal akhlaq. Yang saya hormati Bapak Camat Pasar atau yang wakili, yang saya hormati Bapak Lurah, yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurusnya, Bapak Imam Masjid Ilham serta masjid undangan lainnya. Kemudian dari kepolisian yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat yang kita baca setiap hari, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, mudah-mudahan mendapat syafaat, perlindungan, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kita pada waktu di yaumil mahsyar nanti. Lapar Pak, selapar-laparnya. Haus Bu, sehaus-hausnya. Takut, setakut-takutnya. Tidak ada yang bisa membantu menolong anak, istri, suami itu masing-masing. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membantu kita ketika kita dalam keadaan memerlukan pertolongan. Maka mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, wa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, wa ya Nabi salam alaika.
Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi Salam alaika, ya Rasul. Salam alaika, ya Habib. Salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di dunia ini hanya 3. Pertama, ikhtiar. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berikhtiar, berusaha tanpa berdoa adalah orang yang sombong. Ketika usaha kita sudah optimal, kita tidak mau berdoa kepada Allah, sedangkan yang memberi segala sesuatu adalah Sang Khalik, maka bisa jadi ikhtiar kita itu bisa gagal. Sebaliknya, kalau kita berdoa tanpa ikhtiar, hasilnya kosong. Dan yang ketiga adalah bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri itu kepada Allah. Ikhtiar. Yang gadis kalau ingin mendapatkan anak tentu mencari laki. Yang bujang kalau ingin mendapatkan istri, harus mencari dulu, ada ikhtiar. Ingin kaya, ikhtiar, berusaha bagaimana caranya agar kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan dunia yang berupa harta. Dan itu tidak salah. Dalam Al-Quran dan hadis kita disuruh untuk mencari dunia. Dunia itu juga penting. Ingin masuk surga, ikhtiar. Dan itu ingin mendapatkan sesuatu hasil itu tanpa usaha atau ikhtiar. Salat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 5 waktu, ya, penuh dengan usaha dan ikhtiar, apalagi salat subuh itu, ya, di saat orang sedang tidur nyenyak, sedang lelap tidur, kita bangun, sebelum subuh untuk menuju masjid, untuk menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sholat. Nah, surga itu tidak mudah, banyak liku-liku dan tantangan-tantangan. Salah satu tantangan terberat untuk menuju surga adalah syaitan, Pak. Syaitan, bapak nenek moyangnya itu kan iblis, yang awalnya berada di surga. Ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam dalam arti menghargai Nabi Adam, menghormati Nabi Adam, maka iblis enggan dan sombong. Ngapo aku sujud kepada Nabi Adam, menghormat Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Aku mulia ya Allah. Iblis, kau telah melanggar perintah. Keluar kau dari surga, dan kau tempatnya di neraka. Ya Allah, Engkau telah mengusir aku dari surga. Aku mohon satu permintaan. Apa tuh? Permintaanku adalah, tolong jangan matikan aku sampai hari kiamat. Maka iblis punya anak cucu namanya syaitan, Pak. Nabi Adam, anak cucunya namanya manusia, pakai mati. Berarti banyak syaitan atau banyak manusia? Banyak syaitan, Pak.
Cuma dia adalah makhluk yang gaib, yang tidak tampak oleh panca indera. Ditengok tak ada, dirasa tak ada rasa. Itulah syaitan. Maka jangan heran, ya Allah, aku akan menggoda anak cucu Nabi Adam supaya bagaimana dia sama dengan aku di neraka nanti. Mulai dari waktu sholat itu mulai dengan dosa lah sholat. Lagi sibuknya nanti kita sholat dapat kita lulus dalam godaan untuk sholat tadi kan, digoda kita kerja dalam sholat. Nah dalam sholat itu bukan ingin berhenti di situ saja. Syaitan apa dia menggoda dengan cara untuk tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah khusyuk itu di dalam Al-Quran kita disuruh khusyuk untuk sholat. Bagaimana khusyuknya tuh? Ada 3 cara khusyuk untuk sholat. Pertama adalah mengerti makna apa yang kita baca. Ustaz, kalau mulai dari awal takbir sampai salam rasanya tak tahu maknanya, ada dikit-dikit. Oke. Paling tidak ketika kita mengangkat takbiratul ihram itu harus 100% khusyuk. Saya mau nanya, ketika mau mulai sholat, usalli, ada tak pikiran lain, Pak? Jujur, mulai ini, usalli fardhu isya'i 4 raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ingat kunci motor di dalam lemari tadi. Nah, ketika kita awal itu kan itu ulangi lagi. Tapi beda dengan ketika dalam sedang sholat, sedang sujud itu tidak boleh lagi ulang, kan? Nah, jadi paling tidak itu ketika takbiratul ihram itu khusyuk. Yang kedua, takut, Pak. Merasa takut amal itu ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip takut itu harus ditanamkan di dalam hati ibadah. Kalau kita takut dengan sesuatu, kita nak berjalan, berjalan pas di depan pun ulah. Ada rasa takut kan? Bagaimana cara supaya jangan sampai kita dipatuk ular? Berhati-hati. Nah dalam ibadah, sholat, kita harus hati-hati. Hati-hati dalam arti apa? Jangan sampai itu tidak khusyuk sholat. Fokus apa yang kita baca. Fokus sholat itu. Jangan keluar dari sholat lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita tidak bisa melihat, Allah yang melihat itu. Jadi itu satu, ingin masuk surga dengan ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum hingga dia lewat merubah diri sendiri. Ingin masuk surga, usaha ikhtiar. Perkara kedudukan kita di surga atau neraka itu hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan. Tugas kita adalah ikhtiar. Itu pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini, Pak, berdoa ini penting sekali. Kita meminta kepada Sang Pencipta, Sang Penguasa, doa. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tidak berdoa. Minta apa yang kita minta. Ketika kita ingin sesuatu, apa ya bahasa Arab? Boleh dalam bahasa Indonesia, cuma diawali dengan kalimat Alhamdulillah dan ditutup salawat. Orang yang baca doa
tidak pakai pembukaan kalimat alhamdulillah, pembukaannya dan salawat, ibarat perangko itu tidak sampai, ibarat surat itu tidak sampai, tidak ada perangkonya. Nah itulah doa. Tidak diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin dan ditutup dengan salawat. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan aku dalam perjalanan. Setiap hari aku mengendarai motor supaya jangan terjadi kecelakaan, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan segan. Dan doa itu kadang-kadang ada tempat yang khusus, ada waktu yang khusus. Tempat tertentu. Apa tempat-tempat tertentu? Seperti kita berdoa di Mekah, Masjidil Haram, itu kan makbul doanya. Ada tempat-tempat mustajab, ada waktu-waktu yang mustajab. Tapi ada satu lagi, orangnya yang berdoa itu banyak dosa, aku banyak pahalanya. Kalau banyak dosanya ditunda dulu oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka Uwais Al-Qarni, kisah Uwais Al-Qarni itu Pak, pada masa Rasulullah SAW itu, dia adalah seorang yang cacat, dadanya belang, dia masih bujangan, punya penyakit, tetapi doanya makbul. Apa rahasianya? Rasulullah SAW hidup ketika dia berbicara dengan Umar bin Khattab dan Utsman, wahai Umar, kalau kau berdoa minta melalui perantara Uwais Al-Qarni. Jadi kadang-kadang itu menganggap enteng orang yang miskin, miskin, tak doanya dia belum tahu, belum tentu. Walau miskin dari hidupnya, tapi mungkin ada amal-amalnya yang bisa membawa dia makbul berdoa. Nah, Uwais ini Pak, apa kelebihannya? Dia taat dan patuh dengan orang tua dan emaknya. Dia anak yatim, dia memelihara emaknya. Sehingga itulah dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakitku ini. Nah, namanya Uwais, kata Rasulullah, dia makbul doanya, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran, ya tidak salah itu minta doa dengan orang-orang soleh, orang-orang soleh itu, ya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Cuma kapan waktunya tuh? Kapan waktunya tuh? Waktunya itu kita tidak tahu. Kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Itu tergantung kita, hubungan kita dengan Allah bagaimana, baik hendaknya hubungan kita dengan manusia. Kadang-kadang hubungan kita dengan Allah aja, hubungan vertikal. Kita dengan Allah baik, sayang bagus, taat, salat tahajudnya, dan tinggal puasanya. Tapi dengan hubungan kita dengan manusia kurang akur, dengan tetangga tidak teguran. Kita tidak teguran Pak 3 hari cuman, kata Rasulullah, boleh. Kenapa? 1 hari itu lagi panas emosi lagi tinggi. Jalan 2 hari belum dosa, jalan 3 hari belum dosa. Masuk 4 hari tidak teguran berdosa. Kadang-kadang sampai setahun tidak teguran dengan tetangga. Ada gitu Pak. Di sana tuh, di sini mendadak. Bayangkan Pak, bertahun-tahun kita dapat teguran karena ada permasalahan. Kadang-kadang, kita ngeluh, tetangga tuh jahatnya. Belum lagi masih kecil kita, tantangan Rasulullah SAW, tantangannya itu menyebarkan Islam itu Pak, penuh dengan tantangan, hambatan. Dalam lagu tadi ada sukanya, ada duka, banyaklah lukanya, ingin dilukai, ingin dibunuh dan segala macam cara. Ketika
ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam. Itu Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang mulia. Salah satunya adalah akhlaknya yang mulia. Dia dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ya, kenapa dikatakan tahun gajah? Pada waktu itu Ka'bah ingin dihancurkan dengan pasukan gajah beserta pasukan Abraham. Atas berkat perlindungan Allah, maka Ka'bah aman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir Rasulullah dalam keadaan yatim. Waktu dia dalam kandungan ibunya, Rasulullah 2 bulan masih dalam kandungan ibunya, sudah ditinggalkan bapaknya yang bernama Abdullah. Abdullah pada waktu itu dia sedang berdagang di negeri Sam. 2 bulan Rasulullah masih dalam kandungan, belum lahir belum, masih 2 bulan. Aminah ibunya dalam keadaan ditinggalkan suami. Ya namanya ditinggalkan suami sedih lah Pak. Ya Pak, ya lah Bu, sedih gitu. Ya orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi bertahun-tahun Pak ya, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun sama kita, ketika dia meninggalkan kita, wajar ada rasa sedih. Man kadang-kadang yang bapak-bapaknya dah, ketika istrinya meninggal, bukan main nangisnya, air matonya aduh ngalir terus nangis. Rupanya dah sampai mulai cari ini lagi dia. Ini dah setia nih yang di sana, di sini insya Allah ya itu Rasulullah SAW dalam kandungan ibunya 2 bulan. Nah, ketika lahir, sebelum lahir dia dapat mimpi Aminah. Mimpinya apa? Dalam mimpinya bahwa bayi yang dikandung di dalamnya itu hendaklah kau beri nama Muhammad. Jadi kata Muhammad itu bukan Aminah yang memberi nama, bukan kakeknya Abdul Muthalib, bukan pamannya Abu Talib atau Abu Lahab atau Hamzah, tetapi dia mendapat mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa akan lahir sosok makhluk yang mulia. Itu lahir Rasulullah SAW. Ada keajaiban. Keajaibannya adalah apa? 40 kaisar runtuh. Api yang disembah oleh orang Majusi Pak, selama 1000 tahun, yang namanya Tuhan dia, menurut dia kan, yang namanya Tuhan tidak boleh mati. Artinya api yang disembahnya jangan sampai padam, dijaga terus itu, dijaga terus. Nah ketika lahir Rasulullah SAW, api itu padam seketika. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah SAW memperjuangkan akidah pada waktu itu. Kafir Quraisy yang disembahnya atau apa yang disembahnya adalah berhala yang pada waktu itu posisinya di Ka'bah. Sebelum Ka'bah itu kan penyembahan, tempat-tempat penyembahan berhala sebanyak 36 patung yang disembah. Nah sekarang sudah menjadi tempat Ka'bah, sudah dibersihkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu Rasulullah SAW tidak punya keajaiban. Kemudian apa lagi? Tanah yang gersang pada waktu itu menjadi subur.